Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan saraf terjepit. Nah, sebenarnya gimana sih untuk penanganan pertama, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas terkait dengan saraf terjepit? Langsung aja kita tanyakan ke Dokter Lisda. Oke, tadi kalau kami di tingkat pertama sih karena kita terbatas juga ya Siva ya. Kalau memang kita tadi udah melakukan anamnesis atau wawancara medis, kemudian juga kita udah lakukan beberapa pemeriksaan fisik, biasanya kita memberikan terapi untuk simptomatik atau gejalanya dulu. Karena keluhan yang paling mengganggu kualitas hidup dan tingkat produktivitas pasien itu adalah nyerinya, maka biasanya kami di Vaskes Primer itu dok memberikan terapi berupa analgetik atau anti nyeri. Biasanya kita memberikan terapi analgetik dengan beberapa pertimbangan juga, misalnya kalau dia lansia, apakah dia punya ada riwayat penyakit mah kronis misalnya, atau riwayat penyakit lambung dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita dalam beberapa waktu observasi tapi tidak ada perbaikan, ya kalau dari anamnesis atau wawancara medisnya memang mengarah ke arah saraf kejepit, baru biasanya kita konsulkan ke dokter spesialis. Oke, berarti memang ada beberapa gejala, ada beberapa penanganan, tapi yang utamanya adalah menghilangkan nyeri dari pasien dulu ya, dok ya. Baik. Nah, kalau dari dokter Sri nih dok, tentunya tadi sempat disebutkan bahwa HNP atau syaraf terjepit ini bisa dari servikal hingga ke lumbar ataupun sakral ya dok ya. Nah, kalau misalnya untuk pemeriksaannya, apakah terdapat perbedaan dok antara saraf terjepit yang berada di servikal ataupun dia berada di lumbar dok? Kalau untuk pemeriksaan fisik pasti berdasarkan anamnesa ya. Kalau misalnya keluhannya di area servikal, yang jelas kita lakukan pemeriksaan manuver untuk daerah servikal, misalnya Lermit, Spurling sign gitu, ada atau tidak. Kemudian kalau misalnya di daerah torakal atau lumbar, mungkin kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan lasek, Patrick, kontak Patrick ya kan. Jadi itu juga modal kita untuk harus melakukan pemeriksaan penunjang itu di area mana. Kan tidak mungkin kita periksa dari leher sampai ke ujung tulang ekor kan. Sedangkan pasien tuh keluhannya di tulang punggung bawah. Jadi dengan pemeriksaan yang tepat, misalnya pemeriksaan fisik yang kita lakukan, kita bisa menentukan oh ini area servikal ini yang harus kita ronsen misalnya. Kalau servikal apelateral kan daerah. Kemudian kalau misalnya atau pada pemeriksaan fisiknya lasek Patricknya positif, berarti kita harus periksanya di daerah lumbosakral. Atau kalau misalnya di daerah dia nyerinya lebih menyebar dari daerah leher sampai ke punggung atas gitu. Jadi kita ronsennya di daerah servikotorakal kayak gitu. Oke, kalau misalnya pasien nih dok, kan banyak nih pasien yang mungkin belum mengerti terkait dengan terminologi pemeriksaan penunjangnya, ada ronsen ataupun ada MRI ataupun CT scan. Nah, banyak pasien yang minta kayak saya mau langsung aja dok, misalnya saya mau langsung di ronsen, saya mau langsung di CT scan. Sebenarnya ada dampak buruk nggak sih dok untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pasien sendiri kalau misalnya mereka langsung melakukan pemeriksaan penunjang misalnya CT scan tanpa ada indikasi dari dokter misalnya dok? Yang jelas yang pertama itu bahaya radiasi ya. Sebenarnya sih tidak terlalu berbahaya karena radiasinya sudah cukup aman. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan kita kan harus tahu dulu gitu. Pasti konsultasi dulu dengan dokternya. Jadi edukasi yang baik, penjelasan yang tepat ke pasien akan membuat pasien lebih nyaman dan lebih percaya dan lebih paham apa tujuan pemeriksaan kita. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan ronsen dulu kah, atau CT scan dulu kah, atau langsung MRI. Nanti kita bisa jelaskan sama pasiennya seperti itu. Jadi pasien lebih paham. Oh, jadi dia tidak yang namanya kok saya nggak di MRI, kok saya nggak di CT scan, kok saya hanya di ronsen, seperti itu. Pokoknya penjelasan atau edukasi yang baik ke pasien itu mempengaruhi tingkat kepercayaan pasien terhadap kita juga. Oke, ternyata memang ada dampak buruknya, tapi memang sudah kalau misalnya tidak terlalu berbahaya. Kalau sudah sesuai indikasi dokter, tentunya tidak berbahaya dan diminimalkan ya dok ya. Nah, kalau kasusnya di puskesmas nih, gimana nih dok? Apakah banyak pasien yang biasanya langsung minta ronsen atau langsung minta CT scan ya? Terus gimana nih dok untuk edukasi yang dokter berikan? Iya benar. Kalau itu kayaknya memang banyak ya dok ya. Hampir rata-rata sih biasanya kalau di Vaskes Primer itu masyarakat itu menganggap kalau ronsen itu sebagai salah satu terapi. Jadi kadang itu yang masih harus kita berikan edukasi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat itu yang apa-apa kayaknya harus butuh ronsen dulu dok. Dan dia merasa
Rasa lega itu bukan justru karena terapinya, tapi karena udah di ronsennya terasa lega gitu. Ya jadi itu sebuah mindset yang masih harus kita usahakan untuk kita luruskan gitu ya dok. Bahwa sebenarnya kan itu merupakan pemeriksaan penunjang saja untuk memastikan seperti kata dokter Sri tadi, sebenarnya keluhannya ada di Kembali lagi ke edukasi yang iya benar. betul. Jadi kalau di vaskes primer itu dok memang dilemanya seperti itu dok. Jadi kadangkala pasien itu datang justru kalau kita tanya keluhannya, jawabannya itu mau minta ronsen dok. Jadi bukan keluhan yang disampaikan. Oh, berarti langsung kayak saya mau minta ronsen Iya, dok mau gitu. minta ronsen karena ini gitu. Jadi bahkan kita bertanya keluhan aja jawabannya mau minta ronsen gitu. Jadi semoga ketika kita sudah mendengar materi kita hari ini bahwa sebenarnya pemeriksaan penunjang itu tadi kata dokter Sri untuk memastikan Hanya lokasi. hanya membantu. Tetap ke anamnesa dan pemeriksaan fisiknya. Iya. Oke, karena udah 80% ternyata Iya, sangat 80% tinggi ya, itu dok bisa ya? ditegakkan dengan anamnesa dan fempis ya. Oke, kalau misalnya nyeri atau baal nih dok, banyak sekali pasien yang mengalami nyerinya sampai ke ujung kaki yang mereka tuh ngerasa, nih dok saya stroke apa ya dok? Kok kaki saya tuh susah digerakkan? Kenapa dok? Apakah saya stroke? Kok dari pinggang? Ini kok bisa sih sampai ke ujung kaki dok? Gimana sih ceritanya? Jadi memang sering seperti itu, dok kaki saya lemah, apa saya kena stroke gitu ya. Jadi perlu kita pahami dulu kalau sistem saraf pusat itu ada dua. Sistem saraf pusat yang ada di otak dan di tulang belakang. Jadi ketika masalah itu ada di otak, kejadiannya sesisi tubuh. Jadi tidak hanya ada di tungkai saja atau tangan saja gitu. Jadi kalau misalnya dia stroke atau penyebabnya ada di otak, itu Seluruh sebelah ini. badan gitu, sesisi Sebelah tubuh gitu ya. ya, Dok. Jadi tapi kalau misalnya keluhannya hanya di tungkai saja, setelah kita periksa bukan hanya dari subjektif pasien ya, itu kemungkinan besar dari tulang belakang. Oke, Karena di tulang belakang itu sistem saraf pusat juga yang menyebar menjadi sistem saraf perifer. Oke, biasanya menyebarnya ke daerah tungkai Sesuai gitu dengan ya, Dok, ya? sarafnya yang dipersarapinya, bisa jadi hanya sebatas pahanya saja, bisa sebatas betis, bisa sampai ke jari-jari. Oke, berarti itu alasan kenapa orang-orang sering baal atau kesemutan. Iya, Belum jadi- tentu stroke ya dok, ya Belum ini kayak tentu stroke. udah self diagnose, saya stroke nih dok kayaknya karena kelemahan di kaki atau Iya. ujung kaki. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan saraf terjepit setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito bersama kita.